Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari tugas modul 5, kegiatan pelatihan luring 2B, penyusunan rancangan dan implementasi inquiry kolaboratif secara terstruktur. Nah, di sini aktivitasnya Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan LK, rencana tindak lanjut pada modul 4 Kap, modul 4 KP6 LK8 ya. Nah, di situ kita pada modul 4 KP6 LK8 kita diminta untuk menyusun sebuah program untuk mengatasi masalah pembelajaran di sekolah kita yang terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, taruhlah di sini Pak Herianto waktu itu menentukan program belajar aktif, kreatif, dan kolaboratif melalui inquiry di SD Negeri 1 Patuno. Nah, sekarang Bapak Ibu diminta lagi untuk membuat program ini, untuk menyusun program ini mensimulasikan praktik inquiry kolaboratif ya. Jadi dalam menentukan program ini itu seharusnya program ini sudah melalui tahapan inquiry kolaboratif bersama guru dan pihak-pihak yang pemangku kepentingan terkait ya. Nah, misalnya komite, orang tua, kemudian guru di sekolah termasuk kepala sekolah. Nah, itu kita diminta simulasikan kegiatan inquiry kolaboratif, oke? Kemudian setelah kita mempraktikkan inquiry kolaboratif, Bapak Ibu diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan inquiry kolaboratif tersebut. Karena kemarin kita tidak mensimulasikan, jadi pengisian ini kita rai-rai saja ya. Kita mengisi LK3. Nah, LK3 itu tampilannya seperti ini. Yang mau diisi itu ada di bawah ya. Yang mau diisi itu yang ini. Nah, Bapak Ibu diminta Bapak Ibu waktu itu diminta untuk mensimulasikan kegiatan inquiry kolaboratif. Nah, apa saja yang dilakukan pada tahapan inquiry kolaboratif itu untuk menyusun program ini? Tentunya Bapak Ibu harusnya melalui langkah assess, design, implement, measure, and reflect. Nah, anggaplah waktu itu Bapak Ibu mensimulasikan tahap assess, design, implement, measure, and reflect. Itu Bapak Ibu melalui proses ini. Waktu itu di tahap assess itu langkah pertama, anggaplah Bapak Ibu menyusun tim inquiry kolaboratif. Ini anggaplah Pak Herianto ya waktu menyusun program ini. Yang pertama disusun tim inquiry kolaboratif. Kemudian dirumuskan masalah prioritas. Misalnya waktu itu Pak Herianto mengusulkan, ternyata di sekolah saya pembelajarannya itu monoton, kurang kreatif, praktik mengajar guru cenderung sama. Nah, ditemukan masalah ini. Nah, masalah ini diungkapkan Pak Herianto di forum, itu kemudian mendapat tanggapan dari guru-gurunya. Anggaplah Bapak Ibu sekaligus anggota kelompok itu
Bapak Ibu sekalian sebagai anggota kelompok itu adalah guru-gurunya Pak Herianto. Nah, kemudian waktu itu terjadi diskusi pengumpulan data awal, baik itu observasi ya, telah RPP. Kemudian dilihat lagi tinjauan kebijakan dan sumber daya, baik itu kurikulum, fasilitas, semua dan dukungan TIK. Kemudian pada saat di tahap ASES ini, Bapak Ibu mensimulasikan temuan kriteria keberhasilan awal. Ini yang diisi oleh Pak Herianto di sini. Indikator keberhasilan program ini itu apa? Ternyata ini Pak Herianto sudah menuliskannya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, pada tahap ASES ini temuannya apa? Nah, kita lihat cara mengisinya. Cara mengisinya kita lihat indikatornya. Di tahap assessment, di tahap ASES ini, pada tahap melakukan ASES, kita lihat waktu mendapatkan masalah atau kebutuhan ada ndak yang diidentifikasi. Tadi itu Pak Herianto mengidentifikasi masalahnya. Guru-guru itu pembelajarannya cenderung sama semua, monoton, kurang kreatif. Nah, sekarang masalah ini diidentifikasi berbasis data ndak dan observasi, atau masalah diidentifikasi hanya melalui diskusi awal tadi hasil pertemuan. Nah, kalau misalnya masalah ini hanya diungkapkan oleh Pak Herianto di dalam kegiatan diskusi simulasi kemarin, maka ini masalah hanya diidentifikasi melalui diskusi awal. Anggaplah di sini Pak Herianto dapat skor 3. Ya. Atau kita kasih 4 lah di sini. Karena Pak Herianto memang sudah pernah melakukan observasi kepada guru-guru di kelasnya. Maka taruhlah kita kasih skor 4. Kemudian pelibatan pihak dalam identifikasi masalah. Nah, anggaplah di sini Pak Herianto karena memang belum pernah dilakukan ini inquiry kolaboratif ya, waktu menentukan program itu hanya simulasi. Anggaplah kita kasih skor 3. Tapi ini kan untuk awal ini ya, untuk belajar. Kita kasih skor 3. Kemudian tantangan. Tantangan waktu melakukan diskusi tahap ASES ini itu dijelaskan tidak dijelaskan sama sekali, maka skornya 1. Kemudian tantangan itu dijelaskan tapi hanya secara umum, taruhlah skornya 2. Anggaplah di sini ya. Nah, maka pada tahap ASES ini Pak Herianto mendapatkan skor bagaimana ya? Nah ini kita kasih pindah saja skor ini kita copy, ini saya hapus ya. Maka pada tahap ASES Pak Herianto mendapatkan skor 432. 432 ini kita jumlahkan. 4 tambah 3 7, 7 tambah 2 itu 9, 9 tambah 2 itu 9. Kemudian 9 ini kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena indikatornya ada 3 ya. Maka hasilnya itu 3. Nah, skor 3 ini kita interpretasikan di sini. 3 itu masuk di mana? Ternyata 3 masuk di sini. Dia baik. Maka tahap inquiry kolaboratif yang dilakukan oleh Pak Herianto pada saat menyusun program ini itu skornya 3. Kategorinya baik. Nah, temuannya isi di sini. Apa temuannya? Ternyata temuannya itu masalah yang diidentifikasi itu sudah berbasis data. Rekomendasi perilaku tidak perlu karena dia skornya 4. Ini. Masalah kebutuhan diidentifikasi
Eh, Bapaknya Nada, ada pesan. Cek dulu dong. ini langsung saja. Masalah diidentifikasi berbasis data dan observasi. Rekomendasinya tidak perlu karena dia ini skornya 4 ya. Kemudian pelibatan pihak dalam identifikasi masalah. Pelibatan pihak dalam identifikasi masalah itu mayoritas guru dan staf. Rekomendasinya karena dia ini skornya 3, masih ada yang tertinggi, ini seharusnya harusnya semua pemangku kepentingan dilibatkan. Kemudian kejelasan tantangan itu tidak dijelaskan tapi hanya secara umum. Kejelasan tantangan dia dijelaskan secara umum. Rekomendasinya harusnya kejelasan tantangan dijelaskan secara rinci. Kejelasan tantangan perlu dijelaskan secara rinci dengan data dan konteks mendalam. Nah, begini Bapak Ibu cara mengisi instrumen yang ini. Lakukan hal yang sama pada tahap design, implement, measure, and change.